Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junjung, Ketua FKKPA Jawa Tengah dan Jogja. Pada hari ini saya berada di Lembaga Konservasi Seruling Mas, Banjarnegara, Jawa Tengah. Saya bersama Bapak Lulut. Salam lestari Pak Lulut. Salam lestari. Pak Lulut, tadi saya sempat keliling melihat orang hutan ya. Tapi banyak juga orang yang bilang yang benar itu orang hutan atau orang utan, biar nanti pemirsa lebih mengenal. Ya, lebih familiar atau lebih dikenal itu dengan orang hutan, Pak. Orang hutan ya. Namanya orang hutan, karena kalau orang hutan kan orang yang ada di hutan. Iya betul ya. Biar pemirsa lebih mengenal. Ya. Kadang-kadang banyak juga anak-anak nih orang hutan ada orang hutan gitu ya. Kemudian gini Pak Lulut, di lembaga konservasi ini ada berapa ekor? Kalau kami di sini di Seruling Mas itu ada 5 ekor. 5 ekor ya. 5 ekor orang hutan yang dimana indukannya ada 2, terus anakannya ada 3, dan semuanya adalah kelahiran di sini. Di sini ya, berarti sudah berhasil untuk konservasi, untuk pengembangbiakannya. Jadi di sini alhamdulillah cocok untuk bisa berkembang biaknya, sehingga bisa berkembang biak di sini. Untuk yang jantan, anaknya jantan 2, terus yang betinanya 1. Nah itu kalau orang hutan itu bobotnya sampai berapa itu ya? Kalau orang hutan itu bobotnya itu ada yang sampai di atas 100, Pak. Di atas 100 ya. ya. Tapi rata-rata ya di angka 80, 90 seperti itu. Karena orang hutan itu termasuk mamalia atau termasuk primata yang besar. Nah, tadi saya ngeliat di lembaga konservasi kok yang di display kecil itu. Iya. Mungkin usianya berapa? Kalau di sini itu yang tadi, jadi kita ada kandang display dan juga ada kandang tidur. Ya. Kita untuk di display untuk disaksikan oleh pengunjung itu bergantian, Pak. Bergantian nah, ya. Kebetulan tadi yang Bapak saksikan di luar itu 2 ekor itu jantan-jantan, itu anakan, Pak. Itu usianya ya. Itu yang satu masih 5 tahun, yang satu 6 tahun, Mbak. 6 tahun. Jadi itu kakak adik, yang satu yang besar itu namanya Noval, yang lebih kecil lagi itu namanya Martin. Karena Pak Lulut, itu untuk perawatannya susah apa enggak? Mungkin gampang sakit apa enggak gitu? Nah, kalau untuk perawatan orang hutan sebenarnya itu hampir sama seperti primata-primata yang lain. Tapi kalau kenapa kita lebih konsen lagi ke orang hutan kan karena memang statusnya, Pak. Statusnya kan itu sangat dilindungi. Sangat dilindungi ya. Karena memang sudah sangat hampir punah di alam bebas, itu sudah hampir punah. Makanya sangat dilindungi. Makanya kenapa di sini kita harus ekstra untuk perawatannya. Di samping pemberian makan yang sesuai dengan nutrisionis, itu juga kita juga pemberian kesehatan, perawatan kesehatannya itu juga intensif sekali untuk orang hutan. Terus untuk jenis pakannya? Jenis pakannya itu ya kebanyakan masih ini, Pak, masih buah-buahan. Masih buah-buahan ya. Buah-buahan. Terus kemudian gini Pak Lulut, pemirsa biar lebih mengenal tentang lembaga konservasi. Tujuan lembaga konservasi itu apa sih? Ya, lembaga konservasi itu di samping untuk melestarikan satwa-satwa baik yang dilindungi maupun tidak dilindungi, itu juga ada di situ untuk sarana edukasi juga. Jadi kenapa kita juga jadi sarana edukasi, karena banyak orang bisa belajar, anak-anak itu terutama bisa belajar mengenal satwa-satwa baik yang di alam itu sudah jarang, hampir punah, maupun yang masih banyak. Jadi kayak misalkan orang utan kayak gitu kan, kita tidak mungkin menjumpai langsung di alam terbuka, betul, gitu kan. Jadi untuk bisa lebih mengenal lebih dekat, itu bisa datang di ke lembaga konservasi. Pak Lulut, untuk orang utan itu ciri-ciri sakit itu gimana? Jadi kiper kita itu punya kebiasaan atau kita harus ada SOP-nya, yaitu setiap pagi itu akan melihat kesehatannya. Nah, itu diantaranya dengan melihat sisa makanan, Pak. Jadi pagi kalau misalkan ternyata makanannya sisa banyak, berarti ada masalah dengan gangguan pencernaan, maupun biasanya kalau misalkan makan itu lagi nggak enak, seperti manusia aja kalau kita misalkan lagi sakit atau nggak enak badan, itu makan kan nggak enak. Ya, itu sama aja. Jadi kalau misalkan ternyata pagi-pagi itu sisa makanan itu banyak, berarti harus ada perawatan intensif. Ya, jadi
bisa saja itu dari mulai pencernaannya ataupun dari dalamnya seperti itu. Jadi kita bisa langsung periksa karena kita ada tim kesehatan baik itu para medis maupun dokter hewan, maka akan langsung periksa. Nah itu pengaruh cuaca nggak? Kadang-kadang kan ada musim kemarau, musim hujan gitu. Iya, jadi pengaruh Pak. Jadi itu kalau musim-musim lagi dingin seperti ini itu juga gampang bisa kena flu, bisa masuk angin, itu seperti itu Pak. Jadi makanya kita juga ada suplemen vitamin seperti itu kita ada rutin ya? Ya ada rutin. Nah untuk umur maksimal nih rata berapa kira-kira? Ya, kalau orangutan itu sama seperti manusia sebenarnya Pak. Jadi di usia 60, 70 ataupun kadang kalau misalkan tua itu 80 tahun itu bisa. Tapi kalau usia untuk di lembaga konservasi sendiri itu rata-rata di usia 60 tahun. 60-70 tahun. Luar biasa Pak Lulu. Ya. Sementara yang ada di sini itu untuk orang utannya yang dewasa itu masih umuran sekitar 30-an tahun, 25 sampai 30 tahun yang untuk indukannya. Kalau anak-anaknya masih usia belum puluhan tahun. Demikian ulasan tentang orangutan yang ada di Lembaga Konservasi Seruling Mas, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jangan lupa kunjungi wisata Lembaga Konservasi Seruling Mas, Banjarnegara, Jawa Tengah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.